Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Lail dalam mata pelajaran Biologi Pendalaman Minat kelas 11 IPA. Nah, kalau kemarin kita di biologi umum, biologi wajib, kita sudah belajar terkait struktur dan fungsi sel, maka kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sel dan dibahas dalam biologi pendalaman minat. Nah, di biologi pendalaman minat kali ini, Ibu akan sinkronkan dengan mata perkuliahan yang ada di universitas. Nah, nanti kalau semisal kalian belajar lebih dalam lagi ilmu biologi, maka materi sel ini dalam mata kuliah itu dipelajari dalam biologi sel. Nah, biologi sel ini didapatkan di perkuliahan semester 3. Nah, buat kalian yang ingin jadi dokter, yang mau jadi peneliti ya, yang mau ambil jurusan biologi, nah nanti biologi sel ini akan kalian dapatkan di semester 3. Nah, bedanya dengan biologi wajib, nanti di biologi pendalaman minat kita akan sinkronkan semua KD dengan mata kuliah yang ada di perkuliahan. Nah, jadi semisal KD 3.1 seperti ini tentang sel, maka di perkuliahan akan dipelajari dalam biologi sel. Nah, materinya ini terkait sel sama-sama, namun dibahas lebih detail. Nah, sembari mengingat pelajaran yang kemarin, sekarang Ibu ingin menjelaskan terkait struktur umum sel. Nah, ini adalah gambar sel hewan ya, yang mana sel hewan ini memiliki 3 struktur dasar atau struktur utama yang terdiri dari nukleus, membran sel, dan juga sitoplasma dengan organel-organel sel. Nukleus, membran sel, dan juga sitoplasma yang warna orange ini yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Ini adalah struktur umum sel hewan. Nah, pada biologi pendalaman minat, kita akan sudah terfokus pada struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, setelah kita mengetahui terkait struktur umum sel, nah, kita akan mempelajari terkait bagian-bagian yang hampir dimiliki oleh semua sel. Yang pertama adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan lapisan tak hidup. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan, fungi atau jamur, dan bakteri. Letak dinding sel ini berada pada bagian sel yang paling luar. Nah, kenapa yang punya hanya tumbuhan, fungi, dan juga bakteri? Pertanyaannya, bagaimana dengan hewan? Coba cari tahu jawabannya ya. Nah, sekarang kita ingin tahu terkait membran sel pada tumbuhan. Kalau bagian terluarnya ada dinding sel, maka di manakah membran sel pada tumbuhan? Letak membran sel pada tumbuhan adalah setelah dinding sel. Nah, jadi pada bagian luar adalah dinding sel, ya, yang garis paling tepi ini. Nah, di bagian dalamnya masih ada membran sel. Bagian umum yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan substansi seperti jelly yang tertutup oleh membran sel. Sitoplasma ini yang warna pink ini ya, merupakan tempat dari organel-organel sel. Nah, fungsinya juga untuk menyediakan media untuk terjadinya reaksi kimia. Oke, sekarang kita ingin tahu terkait dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi untuk menyangga dan melindungi sel, serta organel-organel sel yang ada di dalamnya. Letaknya di sebelah luar dari membran sel untuk sel tumbuhan. Kalau untuk sel bakteri bagaimana? Nah, kalau untuk sel bakteri seperti gambar yang ini, nah dinding sel ya, sel wall ini terletak di bagian paling luar.
Nah, kemudian yang warna merah ini dinding sel. Nah, dalamnya yang warna biru ini adalah plasma membran atau membran sel. Jadi hampir sama dengan sel tumbuhan. Baru bagian yang dalamnya ada sitoplasma, kemudian ada DNA yang terurai di sini, kemudian ada ribosom, tempat sintesa protein, kemudian ada villi ya. Ini adalah struktur tambahan yang hanya ada pada bakteri, dan flagella atau penggerak dari sel bakteri. Nah, sitoplasma ini terdapat organel-organela untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi, di dalam sitoplasma inilah mengapung berbagai macam organel sel yang punya fungsi masing-masing. Dan sitoplasma ini ada di semua sel, baik sel tumbuhan, sel hewan, maupun sel bakteri. Sekarang, setelah kita mempelajari terkait struktur utama dari sel, maka kita juga harus tahu organel-organel sel yang ada di sitoplasma. Nah, organel sel ini ukurannya sangat-sangat kecil. Bahkan ada yang nano ukurannya ya. Ini masih mikroskopik karena dia hanya dapat diamati menggunakan mikroskop, dan mikroskopnya bukan mikroskop yang sembarangan ya. Kalau binokuler mungkin strukturnya organelnya belum terlalu terlihat, tapi yang biasa digunakan adalah namanya mikroskop elektron. Nah, organel sel ini memiliki fungsi masing-masing tergantung dari strukturnya juga. Nah, ini juga ditemukan pada sitoplasma seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, organel sel yang pertama yang kita akan bahas adalah retikulum endoplasma atau RE. Kemarin sudah sedikit disinggung ya. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Nah, di sini ada dua jenis RE atau retikulum endoplasma. Yang pertama adalah RE halus ya, yang kedua adalah RE kasar. RE halus ini merupakan RE yang tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE kasar ini adalah RE yang ditempeli oleh ribosom. Nah, kalau istilahnya untuk RE halus ini RE agranuler, kalau RE kasar adalah RE granuler. Nah, fungsinya apa retikulum endoplasma ini? RE berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat di dalam sel sebagai alat transportasi zat-zat biasanya ya. Nah, RE ini merupakan sistem bermembran yang terdiri dari tubulus-tubulus dan kantong-kantong pipih yang saling berhubungan. Nah, jadi seperti kantong-kantong yang saku-saku yang tipis-tipis seperti ini ya. Namun dia melekat antara satu dengan yang lainnya. Nah, fungsinya juga sebagai penghubung antara membran inti dan membran sel. Berfungsi juga untuk melakukan sintesis produk sel dan transportasi. Nah, lebih dalam lagi kita akan melihat RE kasar atau RE granuler, retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Nah, RE kasar memiliki ribosom di bagian permukaannya. Jadi yang hitam-hitam seperti biji selasih kecil-kecil ini adalah ribosom. Nah, yang warna hijau, yang tipis-tipis ini adalah RE-nya atau membran retikulum endoplasma. Fungsinya untuk membuat protein membran dan protein untuk diekspor ke luar sel atau dikirim ke luar sel. Nah, RE kasar ini ditempeli oleh ribosom, yang mana ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein atau tempat pembuatan protein. Protein ini kemudian masuk ke dalam interior RE kasar untuk dimodifikasi dan diangkat kembali. Nah,
Setelah kita belajar RE kasar, sekarang kita belajar RE halus. Nah, RE halus ini tidak memiliki ribosom di bagian permukaannya ya, makanya dia halus. Yang mana kira-kira RE halus? Yang ini ya, smooth RE. Yang ini rough RE atau RE kasar. Nah, RE halus ini terikat dan melekat di bagian akhir RE kasar. Jadi setelah membran nukleus, nah RE ini dia menempel di nukleus ya, bagian yang paling dekat dengan inti sel. Nah, setelah inti sel baru ada RE kasar, baru setelahnya adalah RE halus. Fungsinya juga untuk membuat produk sel yang digunakan di dalam sel. Oke, fungsi RE halus selanjutnya yaitu membuat lipid atau steroid atau lemak ya, serta menyimpan ion kalsium atau sel otot. Nah, fungsi lain yang penting dari RE halus yaitu menghancurkan racun atau liver. Selanjutnya kita ingin tahu terkait badan Golgi. Nah, badan Golgi ini merupakan tumpukan kantong pipih yang memiliki bagian pengirim trans dan penerima cis. Nah, di sini ada bagian trans dan ini adalah cis. Nah, trans itu untuk mengirim, mengeluarkan protein yang sudah terbentuk. Untuk cis adalah penerima. Badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan ini, badan Golgi disebut sebagai diktiosum. Nah, namanya saja yang berbeda. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut sebagai organel sekresi. Nah, jadi badan Golgi ini sebagai alat pengeluaran hasil yang sudah dibuat di dalam sel kemudian ditransfer. Nah, ditransfer kemana? Ditransfer menuju luar sel. Nah, dia menerima protein yang telah dibuat oleh RE. Nah, setelah protein itu diproduksi dalam RE ya, kemudian melewati yang namanya badan Golgi untuk dikirim keluar. Nah, setelah kita mempelajari badan Golgi, kita coba lihat fungsinya dia itu untuk mentransfer protein keluar sel. Nah, dia kayak bentuknya kayak tumpukan pancake ya. Jadi lapar kan? Nah, selain itu dia juga berfungsi untuk memodifikasi, menyortir, dan membungkus molekul dari RE atau untuk disimpan atau dikirim keluar sel. Contohnya seperti ini. Jadi setelah protein itu dibuat di dalam dibuat oleh ribosom ya, yang kemudian menempel pada RE kasar ya, kemudian keluar dibentuk di RE halus vesikelnya atau pelindungnya seperti ini, lihat. Nah, dia menempel dulu tapi terbentuk vesikel atau pelindung. Nah, baru dia dikirim ke badan Golgi untuk kemudian dikirim ke luar sel seperti ini. Nah, kenapa harus dilindungi vesikel dulu? Nah, agar protein ini tidak keluar, tidak mengapung di dalam sitoplasma. Makanya dia harus dilindungi oleh vesikel terlebih dahulu. Nah, baru dia dikirim ke luar sel seperti ini. Nah, organel selanjutnya adalah lisosom. Sebelum kita pelajari mendalam terkait lisosom, kemarin di tugas biologi wajib sudah Ibu minta teman-teman untuk membandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi ada organel sel yang hanya terdapat dalam sel hewan dan ada organel sel yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan sebagai pembedanya. Nah, untuk lisosom ini adalah organel sel yang hanya terdapat di dalam sel hewan. Nah, fungsi dari lisosom ini adalah untuk sebagai organel pencernaan. Nah, kalau di dalam sel dia bentuknya sangat kecil ya. Kalau sel hanya bisa diamati melalui mikroskop ya, mikroskop
binokuler, mikroskop biasa sudah bisa. Kalau organel selnya ya, yang bagian dalamnya lagi ini hanya bisa diamati oleh mikroskop elektron yang lebih canggih lagi, baru kelihatan nanti lisosomnya. Nah, lisosom ini memiliki enzim pencernaan. Nah, karena apa? Karena lisosom ini berfungsi sebagai organ pencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, dia fungsinya untuk menelan dan menghancurkan bakteri. Juga untuk melepaskan enzim yang berguna untuk mendaur ulang bagian-bagian sel yang rusak atau autofagi. Nah, jadi selain dia mencerna bagian sel yang rusak, dia juga mencerna zat asing yang akan masuk ke dalam sel. Ya, sebagai barier pertahanannya lisosom ini. Nah, selanjutnya adalah vakuola. Kalau lisosom tadi hanya kita bisa jumpai pada sel hewan, maka vakuola ini adalah organel sel yang hanya bisa kita jumpai pada sel tumbuhan. Vakuola ini merupakan vesikel yang dibatasi oleh membran. Dia kecil, bentuknya kecil dan tidak ada pada sel hewan. Karena dia adalah organel khusus yang ada di sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ini memiliki vakuola sentral yang besar. Ini contohnya langsung gambar sel tumbuhan ya. Vakuola sentralnya yang mana? Ini dia, yang besar warna putih. Bahkan vakuola sentral pada sel tumbuhan ini bentuknya lebih besar, ukurannya lebih besar daripada nukleus itu sendiri. Kalau sel bakteri bagaimana? Sel bakteri tidak memiliki vakuola. Nah, vakuola ini tampak berukuran sangat besar dan berisi cadangan makanan serta pigmen. Kenapa dia besar sekali? Nah, karena dia berfungsi sebagai penampung atau penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kalau pada sel hewan, vakuola ini berukuran sangat kecil. Oh, ternyata ada teman-teman. Ternyata vakuola pada sel hewan itu sangat kecil, ya. Ada yang tidak ada. Vakuola ini mengandung garam organik, glikosid, butir pati, dan enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma adalah namanya tonoplasma. Bagian terluar dari vakuola ini adalah tonoplasma. Sekali lagi, vakuola fungsinya sebagai apa? Penyimpan cadangan makanan. Nah, vakuola pada tumbuhan disebut sebagai vakuola sentral. Memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama sebagai pencernaan juga bisa, kemudian penyimpanan juga bisa, ya, menyimpan cadangan makanan, kemudian pembuangan zat sisa, serta sebagai keseimbangan air. Nah, ternyata hewan juga mempunyai vakuola. Nah, tapi kalau pada tumbuhan namanya vakuola sentral, kalau di hewan namanya vakuola kontraktil. Dia contohnya terdapat pada protista seperti paramecium. Fungsinya vakuola kontraktil adalah untuk mengatur asupan air dengan memompa air yang berlebihan keluar sel atau sebagai homeostatis. Dia untuk mengatur keluar air ya. Nah, yang mana vakuola kontraktil itu teman-teman? Ini yang menggelembung ini ya. Seperti itu. Nah, ini kalau digambar secara digambarkan ya, gambarannya itu seperti ini. Bentuknya paramecium itu. Vakuola kontraktil berada pada bagian bawah, tepi bawah ya. Nah, seperti ini. Ini, mohon maaf. Ini dia vakuola kontraktilnya. Jadi kalau pada tumbuhan fungsinya sebagai cadangan makanan, kalau pada hewan vakuola kontraktil untuk mengatur asupan air. Selain itu, fungsi vakuola juga untuk menjaga sel agar tidak lisis atau pecah.
Nah, sekarang kita belajar mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai sumber kekuatan sel, menghasilkan energi atau ATP. Sel yang aktif seperti sel otot memiliki banyak mitokondria. Karena dia berfungsi untuk menghasilkan energi, ya. Kalau kita tahu bahwasanya organ gerak kita, ya, kaki dan tangan kita, isinya ya merupakan sel-sel otot. Makanya sel otot ini memiliki lebih banyak mitokondria daripada sel-sel yang lain. Nah, mitokondria ini, di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Sebagai penghasil energi. Sel hewan dan sel tumbuhan keduanya sama-sama memiliki mitokondria. Nah, mitokondria juga disebut sebagai tempat pernafasan seluler karena di dalam mitokondria berlangsung pembakaran glukosa. Nah, struktur dari mitokondria ini terdiri dari dua membran, ya. Yang pertama membran luar dan yang kedua adalah membran dalam. Membran luar mitokondria adalah yang warna coklat ini, ya, outer membran. Kemudian membran dalam mitokondria yang bertekuk-tekuk atau berliku-liku ini, inner membran. Nah, lekukan inner membran dari mitokondria ini disebut sebagai krista. Ini dia. Di dalam krista ada yang namanya matriks atau mungkin kalau dalam itu seperti cairan, ya. Nah, dikelilingi atau dibungkus oleh membran ganda. Nah, mitokondria ini ada yang spesial, ya. Dia memiliki DNA sendiri. Nah, membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista tadi. Fungsinya untuk memperluas area permukaan sebagai tempat reaksi kimia. Karena mitokondria itu sangat kecil, ya. Jadi butuh tempat yang luas, makanya dia memodifikasi dirinya, ya, secara alamiah, ya, membentuk krista-krista seperti ini. Bagian dalamnya disebut sebagai matriks. Nah, selanjutnya adalah kloroplas. Coba kalau yang sudah mengerjakan tugas kemarin pasti tahu kloroplas ini hanya terdapat pada sel apa? Sel apa? Betul, sel tumbuhan, ya. Jadi dia hanya terdapat pada produsen, bukan produser, ya, produsen atau tumbuhan. Organisme yang memiliki klorofil, jelas. Siapa yang punya klorofil? Tumbuhan. Nah, dia menggunakan energi dari cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri, berupa glukosa. Energi dari matahari disimpan dalam bentuk ikatan kimia dan glukosa. Nah, ini adalah struktur kloroplas secara detail. Diselubungi oleh membran ganda seperti mitokondria, ya, ada membran luar, membran dalam. Kemudian membran luar halus, membran dalam dimodifikasi menjadi kantung-kantong pipih yang saling berhubungan yang disebut dengan tilakoid. Tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana. Nah, jadi struktur kloroplas, ya, kalau kita lihat bagian terluar adalah membran luar, kemudian yang bagian dalam adalah membran dalam, dan bentuk membran dalamnya ini termodifikasi seperti koin-koin pipih yang tertumpuk, ya. Nah, jadi satu koin pipih ini disebut sebagai tilakoid. Nah, kalau tumpukan tilakoid ini, ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tumpukan tilakoid ini disebut sebagai grana. Nah, jadi ada 9 grana di sini, ya. Nah,
Kalau satu tumpuk ini namanya grana, kalau banyak tumpuk ini namanya granum. Seperti ini, granum. Nah, cairan di luar tilakoid ini disebut sebagai stroma. Kalau di sini digambarkan dengan warna kuning-kuning muda seperti ini ya. Nah, kloroplas. Nah, kloroplas ini merupakan bagian dari sel tumbuhan yang mana terdiri dari pigmen-pigmen hijau daun atau biasa kita tahu dengan klorofil ya. Nah, kloroplas ini ada pada bagian tumbuhan. Ini hampir sama dengan tadi ya sebelumnya ya. Nah, kloroplas ini spesialnya dia memiliki DNA sendiri, mengandung enzim-enzim dan pigmen untuk fotosintesis. Tidak terdapat pada sel hewan ataupun bakteri, karena dia hanya terdapat dalam sel tumbuhan. Nah, jadi dia ada klorofil di dalamnya atau pigmen hijau. Nah, kalau di buku modul ini disebut sebagai plastida, tapi hampir sama ya, plastida sama kloroplas itu sama. Sama-sama hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, bagiannya sama seperti tadi, outer membran, inner membran, kemudian stroma atau cairan yang ada di luarnya, kemudian tumpukan tilakoid yang disebut sebagai grana, dan banyak-banyak grana ini namanya granum. Kemudian ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini berfungsi untuk membantu mempertahankan bentuk sel, juga membantu pergerakan organel sel. Sitoskeleton ini terbuat dari protein. Nah, mikrofilamen seperti benang dan terbuat dari aktin. Nah, sitoskeleton ini hampir ini ya, sangat kecil dan tipis dan tidak terlihat karena seperti kalau kita itu kayak tulang ya. Kalau sitoskeleton itu mempertahankan bentuk sel fungsinya. Nah, seperti ini. Dia bentuknya itu seperti mikrofilamen atau benang-benang yang terbuat dari aktin. Nanti kalau pelajaran aktin nanti kita pelajari di perkuliahan. Seperti ini. Jadi bentuknya itu sangat kecil, kayak dia itu menyokong sel ya. Ada nempel di RE, kemudian ada nempel di mitokondria, dia itu. Nah, mikrotubulus seperti selang dan terbuat dari tubul. Nah, itu sitoskeleton. Nah, fungsinya untuk sebagai pemberi bentuk sel. Nah, strukturnya sitoskeleton ini ada mikrotubul ya, benang-benang seperti ini, dan mikrofilamen yang sangat kecil lagi daripada mikrotubul. Nah, sentriol. Sedangkan sentriol ini apa? Sentriol adalah organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan ya. Dia berpasangan dekat dengan nukleus, terbuat dari mikrotubul. Nah, tumpukan mikrotubul seperti ini. Terlihat selama pembelahan sel karena dia membentuk gelendong pembelahan, membantu menarik pasangan kromosom pada sisi yang berlawanan. Nah, dia baru muncul ketika proses sentriol ini baru muncul ketika proses pembelahan sel. Nah, mitotik spindle nanti kita jelaskan pada bab selanjutnya ya. Nah, sekarang kuis. Kuisnya di sini peraturannya adalah silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Cukup pilih 3 pertanyaan saja dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, cukup 3 saja, tidak usah dijawab semuanya. Tuliskan nama dan juga kelas berapa,
dan baru jawabannya. Misalnya kalian hanya ingin menjawab nomor 1, 3, dan 5 boleh, atau 1, 2, dan 3 saja boleh ya, tidak usah semuanya. Ini untuk nilai tambahan bagi teman-teman yang aktif dalam pembelajaran biologi pendalaman minat pada pagi hari ini. Oke, pertanyaannya, sel apakah gambar A ini? Yang kedua, apakah gambar B ini? Yang ketiga, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 ini kira-kira apa ya namanya ya? Garis yang paling luar ini. Oke. Yang nomor 4, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini kira-kira apa ya namanya ya? Nih, bagian yang kecil warna hitam ini. Kalau di sini seperti gambar yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ya. Kalau kalian sudah tahu ini sel apa dan ini sel apa, baru kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau yang kelima, dalam dunia perkuliahan, mata kuliah apa yang membahas tentang sel? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar agar Ibu tahu kalau kalian aktif dalam pembelajaran biologi pendalaman minat pada hari ini. Oke. Nah, sedikit quotes dari Bapak Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sekarang tergantung kalian ingin jadi pemilik masa yang mana? Oke, terima kasih untuk perhatian anak-anakku semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.